Mudora, Kota Kendari. Perkembangan dunia pendidikan Kota Kendari merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga berdampak pada kualitas mutu pendidikan. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari mempunyai tujuan yang sama dan selaras dengan visi Wali Kota Kendari, Haji Zulkarnain Kadir SEME, yaitu mewujudkan Kota Kendari kota layak huni yang berbasis ekologi informasi dan teknologi. Guna mewujudkan visi Wali Kota Kendari, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari. Baik, untuk Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Kota Kendari tahun ini kami melakukan ujian sekolah berbasis komputer dan Android. Ini memang kita sikapi sebagai salah satu pencapaian visi misi pemerintah Kota Kendari, yaitu bagaimana kita menempatkan informasi teknologi itu dalam bidang pendidikan. Dan alhamdulillah Kota Kendari menjadi satu-satunya kota atau dinas pendidikan di Sulawesi Tenggara dan bahkan juga di Indonesia Timur yang melakukan atau melaksanakan ujian sekolah berbasis komputer yang menggunakan secara full. Secara full, bukan kombinasi antara daring dengan luring, tapi kita laksanakan ujian sekolah berbasis komputer secara full di seluruh sekolah, jenjang sekolah yang ada di Kota Kendari, baik jenjang SD yang berjumlah 127 sekolah, maupun juga pada jenjang SMP yang berjumlah 46 sekolah SMP, baik negeri dan swasta. Kita laksanakan dan alhamdulillah itu berlangsung dengan baik tanpa ada kendala teknis yang mengganggu, dan saat ini kita harus sementara proses pengolahan nilai untuk penentuan kelulusan peserta didik. Dan program ini merupakan program pemerintah Kota Kendari yang unggulan dan telah mendapat apresiasi dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Dasar Kemendikbudristek RI. Kenapa? Karena kita memanfaatkan akun belajar yang sudah diluncurkan oleh Kemendikbudristek, didukung oleh pemerintah Kota Kendari penyediaan sarana prasarana berupa bantuan dari pemerintah Kota Kendari, yakni komputer maupun juga paket data yang lain seperti itu. Dalam waktu kurun 3 tahun terakhir, kita mengalami peningkatan jumlah peserta didik kita dari semua jenjang. Misalnya untuk TK, kita punya siswa saat ini 5.515 peserta didik. Kemudian kelompok bermain ada 1.032 peserta didik. Kemudian di tempat penitipan anak ada peserta didik kita sekitar 100 orang. Kemudian di PKBM ada peserta didik kita di 1.872 orang. Kemudian di SKB ada juga peserta didik kita sejumlah 20 orang. Kemudian untuk jenjang SD, peserta didik kita jumlah totalnya saat ini di tahun pelajaran 2021-2022 kita berjumlah 34.838 peserta didik. Sedangkan untuk jenjang SMP kita ada peserta didik kita ada 15.515 peserta didik di seluruh Kota Kendari, baik negeri maupun swasta. Untuk jumlah guru kita di Kota Kendari, jadi secara keseluruhan saja, untuk tenaga pendidik pada jenjang TK itu berjumlah 776 orang. Kemudian untuk SD berjumlah 2.046 orang tenaga pendidik. Kemudian untuk SMP ada 1.113 peserta didik, sehingga totalnya untuk tenaga pendidik kita di Kota Kendari ada 3.935 tenaga pendidik. Sedangkan untuk tenaga kependidikan lainnya, untuk jenjang TK ada 55 orang, kemudian SD 281, kemudian SMP 194, sehingga totalnya 530 orang untuk tenaga kependidikan. Tentunya visi misi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Kendari merujuk atau pada pencapaian visi misi pemerintah Kota Kendari, dalam hal ini Wali Kota terpilih. Itu menjadi rujukan kita. Salah satunya adalah bagaimana visinya, salah satunya adalah bagaimana pemerataan akses layanan pendidikan untuk pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Itu menjadi salah satu
visinya. Kemudian visi lainnya kedua adalah bagaimana peningkatan prestasi kepemudaan dan prestasi-prestasi keolahragaan. Itu menjadi visinya. Dan dalam melakukan pencapaian visi tersebut, kita menetapkan misi, yakni bagaimana kita melakukan pelayanan akses pendidikan kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kota Kendari, dalam rangka bagaimana kita menciptakan sumber daya manusia yang unggul yang akan menopang pelaksanaan pembangunan di Kota Kendari dari sisi akademisnya. Nah, seperti itu. Untuk 3 tahun terakhir ini, pemerintah Kota Kendari selalu menganggarkan beberapa program-program unggulan, di antaranya pemberian beasiswa miskin bagi keluarga tidak mampu, kemudian peningkatan akses layanan berupa sarana prasarana pendidikan. Seperti yang kita ketahui saat ini, Kota Kendari sudah memiliki 10 TK negeri, dan TK negeri ini tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kota Kendari. Ya, masih ada 1 kecamatan yang belum ada TK negerinya, tetapi sementara kita upayakan di akhir tahun ini sudah bisa dinegerikan. Kemudian untuk dari jenjang SD itu kita sementara melakukan terkait adanya bagaimana guru-guru kita tingkatkan kapasitasnya berupa pelatihan-pelatihan IT teman-teman guru dalam rangka menuntaskan juga program pemerintah pusat, yakni program Merdeka Belajar tadi, mana kurikulum Merdeka Belajar, kemudian guru penggerak, kemudian sekolah penggerak, dan beberapa organisasi penggerak. Kemudian untuk SMP kita membangun sudah 3 sekolah negeri, SMP 22, kemudian SMP 23, dan SMP 24 yang terbaru. SMP 24 ini terletak di Kelurahan Tipulu, yang merupakan di situ adalah zona yang tidak tercapai dari zona SMP 1 maupun zona SMP 2, sehingga pemerintah Kota Kendari memutuskan untuk memanfaatkan atau menggunakan lahan yang sudah ada dari pemerintah Kota Kendari untuk mendirikan sekolah lanjutan pertama, yakni SMP 24 Kendari. Insya Allah tahun 2022 ini sudah bisa menerima siswa baru, dan rencananya kita menerima 3 rombongan belajar karena kapasitas ruangan yang ada cukup tersedia, ada 12 ruangan ditambah dengan guru-guru penunjang lainnya. Sementara untuk calon kepala sekolahnya sudah siap di sana, dan juga guru-gurunya sudah siap sesuai dengan mata pelajaran yang ada di SMP. Kalau untuk penyaluran beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu setiap tahun, dan merupakan program unggulan pemerintah Kota Kendari yang setiap tahun dianggarkan melalui Dinas Tingkura Kota Kendari. Untuk tahun ini sudah kita salurkan untuk jenjang SD 220 siswa, kemudian untuk SMP 120 siswa sudah kita salurkan menjelang kemarin di akhir tahun ajaran. Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Kendari itu mempunyai tugas dan fungsi bagaimana pencapaian misi pemerintah Kota Kendari dalam bidang pendidikan. Dan salah satu tujuan utama dari Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Kendari adalah bagaimana pemerataan akses layanan pendidikan bagi warga Kota Kendari. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari dengan meningkatkan sarana prasarana pendidikan, terkhusus di sekolah-sekolah, baik sarana prasarana pendidikan yang gedung-gedung maupun peralatan pendidikan, ditambah lagi dengan pembangunan sekolah-sekolah baru Kota Kendari. Untuk tahun ini kita atau pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kendari membangun sekolah, yakni SMP 24 Kendari, yang tahun ini atau tahun ajaran ini siap menerima peserta didik baru dengan jumlah cukup besar, yakni 3 rombongan belajar, mana di sana juga teman-teman guru sudah siap, kepala sekolah juga sudah siap. Nah, kaitannya dengan hari ulang tahun Kota Kendari, pemerintah Kota Kendari menjelang ulang tahun Kota Kendari ke-191 minggu lalu sudah kami salurkan beasiswa miskin kepada peserta didik kita, yakni untuk SD sebesar
1.500.000 untuk 220 orang anak, kemudian siswa SMP 1.800.000 untuk 130 anak, sehingga total untuk pemberian beasiswa di hari ulang tahun Kota Kendari ini adalah 350 orang siswa dengan total anggaran APBD yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kendari adalah 564 juta rupiah. Nah, sebenarnya pemberian beasiswa miskin ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari sejak tahun 2018. Dan alhamdulillah kalau kita mau total dan lihat jumlah anggaran pendidikan yang dianggarkan oleh pemerintah Kota Kendari adalah 2.628 juta rupiah ya, sejak tahun 2018. Dan ini luar biasa menurut kami perhatian pemerintah Kota Kendari terhadap pengembangan dan pemerataan akses layanan pendidikan bagi warga Kota Kendari. Ya, untuk peserta ujian sekolah berbasis komputer tahun ini pada jenjang SD yakni diikuti oleh peserta didik 5.670 orang peserta didik. Sementara untuk SMP yakni 5.065 peserta didik yang alhamdulillah semua mengikutinya secara penuh, baik yang susulan maupun yang utama. Dan alhamdulillah tidak ada peserta didik yang tidak mengikuti, semua ikut pada sesi utama maupun sesi susulan, karena memang sekolah-sekolah mendata peserta didiknya dan dilakukan tindak lanjut berupa ujian susulan bagi peserta didik yang tidak bisa mengikuti ujian secara atau ujian utama pada saat pelaksanaan jadwal tersebut. Baik, untuk tahun pelajaran 2022-2023 kami Dinas Dik Mudora Kota Kendari sesuai dengan arahan pemerintah Kota Kendari dalam hal ini wali kota, kami melakukan sistem PPDB online secara penuh dengan menerapkan sistem-sistem yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat juga maupun pemerintah daerah, yakni untuk jenjang SD kita lakukan sistem PPDB online dengan menerapkan sistem sonasi 70%, kemudian sistem afirmasi 5-10% ditujukan bagi warga masyarakat yang anak dari warga masyarakat yang memiliki dari keluarga harapan tadi. Kemudian untuk pindah tugas kita beri porsi 5%. Itu untuk jenjang SD. Kemudian untuk jenjang SMP, pelaksanaan PPDB online diatur dengan cara sonasi 70%, sama tadi dengan SD. Kemudian untuk jalur prestasi kita beri porsi 10%. Kemudian untuk jalur afirmasi bagi anak-anak yang tidak mampu, itu kita beri porsi 10%. Kemudian untuk pindah tugas kita beri porsi 5%. Seperti itu pengaturannya. Jadi warga masyarakat yang akan mendaftarkan peserta didiknya atau anaknya ke SD maupun jenjang SMP untuk siap-siap dari sekarang dan memilih jalur-jalur atau porsi-porsi tadi yang kita siapkan. Ada jalur sonasi, ada jalur prestasi, jalur afirmasi, dan pindah tugas. Itu tetap kita layani. Dan kita berharap warga masyarakat dan juga sekolah segera melakukan, utamanya pihak sekolah melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan PPDB secara online tersebut. Karena ini mengingat bukan hal yang baru sebenarnya untuk di Kota Kendari, sudah beberapa tahun kita lakukan, tapi perlu juga kita lakukan sosialisasi agar warga masyarakat tahu bahwa pelaksanaan penerimaan siswa baru di Kota Kendari pada jenjang SD dan SMP dilakukan secara secara online. Kemudian untuk jenjang TK kita berlakukan Perwali nomor 57 tahun 2020, yakni bahwa setiap peserta didik usia 4-6 tahun wajib mengikuti pendidikan PAUD minimal 1 tahun sebelum masuk di sekolah dasar, dan ini menjadi salah satu persyaratan bagi peserta didik untuk masuk di jenjang SD. Dan ini sudah diperwali, sudah ada perwalinya, dan juga perwali ini sudah dilakukan sosialisasi sejak tahun 2021-2022 terkait dengan perwali ini untuk dilaksanakan dan menjadi syarat bagi penerimaan siswa baru di jenjang sekolah dasar. Untuk tahun ini kita juga melaksanakan program menginspirasi yang kita beri nama
Kendari menginspirasi wali kota mengajar. Program ini sangat baik sekali dalam rangka meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik terkait dengan bagaimana mereka meningkatkan kapasitas kompetensinya dalam belajar sehingga mereka memiliki cita-cita yang cukup baik. Oleh karena itu kita sangat mendukung sekali ketika wali kota melakukan melakukan kegiatan mengajar di sekolah, kemudian menginspirasi peserta didik seperti apa sebenarnya kita bisa sukses. Dan alhamdulillah saat ini yang dari 20 titik sekolah yang kita rencanakan itu sudah berjalan 5 titik. Nanti setelah selesai lebaran ini, itu selesai Idul Fitri, kita akan lanjutkan lagi titik-titik berikutnya dengan mengusung setiap titik itu berbeda konsep-konsep di momentum pelaksanaan perayaan HUT Kota Kendari ke-191. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pemerintah Kota Kendari yang sangat antusias dan mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan di Kota Kendari. Yang kedua, ingin kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Kendari bahwa dunia pendidikan di Kota Kendari sementara berbenah untuk menuju pada pendidikan yang berbasis digital. Dan salah satu yang telah kita laksanakan tadi, yang saya sampaikan adalah bagaimana kita melaksanakan ujian sekolah berbasis komputer atau Android, kemudian pelaksanaan PPDB secara online pada jenjang SD dan SMP, dan juga bagaimana kita membangun kerjasama dengan PT Microsoft Indonesia sejak tahun 2021, yakni MOU terkait pemanfaatan produk-produk aplikasi dari Microsoft yang akan kita gunakan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah kita di seluruh Kota Kendari. Yang ketiga, harapan kami kepada seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh pemerhati pendidikan yang ada di Kota Kendari untuk kita bergerak bersama-sama, ayo bergerak bersama untuk meningkatkan pendidikan yang lebih baik bagi Kota Kendari sehingga nanti kita bisa menyiapkan sumber daya manusia yang betul-betul paham dengan Kota Kendari dan memiliki kecerdasan akademik dan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dalam rangka bagaimana kita bersama-sama membangun Kota Kendari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya di momen hari ulang tahun ke-191 Kota Kendari, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Kota Kendari memiliki seorang pemimpin yang visioner, utamanya di bidang pendidikan. Dan ini Bapak Wali Kota yang sangat peduli. Oleh karena itu kami atas nama pimpinan dan seluruh staf dan tenaga pendidik dan kependidikan di Kota Kendari mengucapkan selamat ulang tahun ke-191 Kota Kendari 9 Mei 2022. Kendari sukses, ayo bergerak. Dikmudora Kota Kendari terus memberikan pelayanan pendidikan dan memastikan kelayakan sarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sumber daya manusia pendidik yang dapat dirasakan manfaatnya bagi warga Kota Kendari. Di tahun 2022, Dikmudora Kota Kendari melakukan terobosan baru guna menyelaraskan visi pemerintah Kota Kendari. Selamat Hari Lahir Kota Kendari yang ke-191 tahun 2022. Kendari sukses!